Aromanya begitu dibuka menyebar seperti ini tuh enak banget ya. Saatnya kita coba. Rasanya ganteng banget ya. Ini chicken nugget terenak yang pernah saya makan. Dia juicy, wangi, berbumbu tapi tidak terlampau membuat enak gitu ya. Dan ada crunchy di luarnya. Nah, ini bulir-bulir ya yang melezatkan masakan kita kali ini. Dan kali ini saya akan memasak yaitu chicken nugget tanpa tepung ya. Oke, saya tidak menggunakan tepung apapun, cuma ada sedikit breadcrumb aja untuk peresapan cairan yang ada di dalam adonannya nanti ya. Oke, ini kita masukkan minyak gorengnya untuk menumis ya. Sebanyak 3 sendok makan. Kemudian kita nyalakan apinya. Nah, kita akan tumis bawang merah dan daun bawang sampai kuning keemasan sedikit dan itu akan mengundang gurih alami untuk chicken nugget ini ya. Oke, ini sudah mulai panas. Kita tumis dulu bawang merahnya ya. Jangan lupa ini kita aduk merata. Ini harus diaduk ya, kalau nggak diaduk dia kuningnya tidak merata ya. Ini dulu sampai ada sedikit warna kuningnya baru daun bawangnya masuk ya. Oke, ini kita aduk-aduk. Harus rata ya, karena yang namanya pan itu yang paling panas adalah bagian sudut-sudutnya ini, lingkaran yang satu ini ya. Nah, ini sudah mulai kecoklatan, kita masukkan daun bawangnya ya. Ya, di ujung-ujungnya ya, sudah mulai kekuningan. Karena daun bawangnya ini jangan sampai terasa mentah, juga gurihnya harus keluar ya. Nah, panci yang saya gunakan ini adalah panci tapi loyang yang memiliki lapisan seramik coating dan juga diamond powder ya. Jadi bagus sekali tampilnya seperti ini dan anti lengket dan mudah sekali untuk dibersihkan. Dan bisa masuk langsung ke dalam oven sebagai loyang ya, baik untuk roti atau cake dan sebagainya. Dan bisa digunakan di segala jenis kompor induksi maupun kompor gas dan kompor listrik ya. Ini sudah mulai bagus, hati-hati ya. Oke, ini kita sudah boleh matikan. Nah, kita harus pindahkan seperti ini dan tetap diaduk ya. Dan minyaknya ini justru yang paling berharga. Ada yang 3/4 matang tapi sudah tidak ada yang langu ya. Oke, sekarang kita ambil chopper. Oke, ini bahan-bahannya sudah bisa saya masukkan. Ada daging ayam bagian apapun bisa ya. Mau yang sedikit berlemak boleh menggunakan kulitnya yang sudah dicincang kasar ya. Tapi saya kalau mau yang sehat pakai dada ayam seperti ini tidak apa-apa. Atau bagian paha pengen agak sedikit berserat juga tidak apa-apa ya. Ini sebanyak 300 gram. Oke. Kemudian kita akan masukkan lagi 1 butir telur. Oke, kita masukkan lagi pala 1/4 sendok teh yang kita parut sendiri jadi aromanya bagus ya. Kemudian saya gunakan bawang putih bubuk ya. Ini 3 sendok teh ya, jadi aromanya nanti biar kuat. Dan kemudian kita masukkan es kepruk, kita masukkan. Ini sebagai cairan juga sebagai pembentuk emulsi yang terbaik. Dan kemudian ini sudah dingin, boleh masuk bumbunya. Masukkan. Berikut minyaknya ya, karena minyaknya ini sebagai pengikat emulsinya ya. Jadi minyak 3 sendok makan itu sudah takaran ya. Tuh. Kemudian ini saya nanti lap langsung bisa untuk menggoreng lagi. Kemudian kita masukkan lada sebanyak 1/2 sendok teh. Ya. Kemudian gula pasir 1 sendok teh. Jadi garamnya belum masuk. Dan ini harus klik ya, baru dia bisa dimulai kita jalankan. Dengan kecepatan tinggi sampai warna dagingnya pucat ya. Kalau udah pucat berarti dia sudah terbentuk emulsinya. Cukup. Kita cek sekarang ya. Ini kita harus bisa membedakan emosi dan emulsi yang terikat ya.
Ini dia sudah terbentuk emulsinya, dia sudah pucat seperti ini, tapi dia belum kenyal ya. Kalau dipukul dia tandes gitu, tidak membal tuh ya. Dan cenderung untuk meleleh seperti ini ya. Nah, tapi emulsinya sudah terbentuk. Baru kita masukkan garam di sini, 1 sendok teh garam. Nah, ini untuk mengikat emulsi ini jadi satu kesatuan yang sudah tidak bisa terpencar ya. Sama breadcrumb ini untuk menyerap cairan yang ada di dalam chopper ini ya, atau adonan ini ya, supaya tidak basah nantinya. Oke, sudah masuk semua. Kita tutup lagi. Nah, ini kita hidupkan lagi. Lama-lama mesinnya berat ya. Dia akan tergoncang karena apa? Emulsinya menjadi padat. Tuh, mesinnya sudah mulai tergoncang ya. Mulai padat. Tuh. Nah, berarti emulsi ini terikat. Cukup. Tapi untuk mengikat emulsi dengan garam ini cukup waktunya sekitar 30 detik saja ya. Dan hasilnya sudah berbeda. Dia akan padat dan lebih kenyal. Nih, membal. Oke, sekarang saya akan membuat bentuknya, bisa bulat, bisa kotak, terserah dari kita ya. Saya akan bikin, langsung saya masukkan ke dalam breadcrumbnya. Ini saya pilih yang bentuknya bulat-bulat seperti ini. Anak-anak lebih suka, lebih crunchy dan lebih funny gitu ya. Nah, ini kita bisa bulat-bulatkan seperti bakso ya. Kita ambil sedikit minyak biar memudahkan. Ini untuk menyetak aja. Oke, harus ada cairan di sini. Nah, ini kita pencet. Maksudnya besar-besarnya seperti ini aja. Tuh. Kalau bakso langsung ada di air panas yang kompornya dimatikan. Nah, ini adonannya sudah tidak terlampau basah ya. Nah, ini boleh langsung kita bentuk ya, dipipihkan. Setelah dipipihkan, ada space yang tidak terkena, ini harus ditaburkan seperti ini. Harus meresap semuanya, sampai beruntusannya bagus ya. Oke, baru kita bentuk. Nah, seperti ini. Dan pastikan tidak ada yang lepas ya. Nah, ini sebetulnya tidak boleh langsung digoreng, dia harus diistirahatkan dulu ya. Sekitar 15 menit sampai 20 menit gitu ya, supaya dia set antara breadcrumb juga dengan adonannya ya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kita simpan dulu dalam kulkas. Nah, ini biar dia set dulu. Kita sudah siap untuk menggorengnya. Masukkan minyak sesuai kebutuhan. Nggak terlampau banyak, tapi kalau bisa dia terapung ya. Ya, saya rasa cukup. Nah, kita tunggu sebentar. Kalau begitu sudah set, dingin-dingin, langsung kita goreng. Ya, oke, ini sudah 20 menit. Nah, dia sudah set seperti ini ya. Nanti tinggal digoreng satu persatu. Oke, kemudian ini sudah cukup panasnya. Ini ya, dia sudah bisa dipegang, udah set seperti ini ya. Baru kita goreng. Nah, seperti ini ya. Jangan terlampau panas dulu. Nah, nanti ini kita biarkan dulu sampai, jangan terlalu sering dibolak-balik, takut breadcrumbnya itu rontok. Kalau ada yang lepas, nanti dia istilahnya ada yang ompong gitu, tampaknya akan jelek ya. Oke, ini sudah bagus, kita coba balik ya. Ya, ini sudah bagus ya. Ini memberi kesempatan bagian atasnya matang. Tuh, lucu ya. Dan tidak sekedar itu, ini rasanya enak sekali. Tandanya dia mengembang itu ada seperti ada rongga di antara breadcrumb dan breadcrumb ya. Ini sudah bisa kita angkat sekarang. Oke, saatnya kita hidangkan ya. Nih.
Kita tinggal beri hiasan sedikit. Nah, tinggal kasih satu touch lagi. Wow, seperti kita baru beli ya. Yang jelas ini masih panas seperti ini. Kita belah seperti ini, lihat tingkat kenyalannya ya. Tuh, dan dia masih juicy seperti itu. Aromanya begitu dibuka menyebar seperti ini tuh enak banget ya. Saatnya kita coba. Ini pasti crunchy, tengahnya basah dan aromanya memukau loh ya. Rasanya ganteng banget ya. Gurihnya dapet, penampilannya juga enak, ada crunchy-crunchy-nya seperti ini. Ini chicken nugget terenak yang pernah saya makan. Dia juicy, wangi, berbumbu tapi tidak terlampau membuat enak gitu ya. Dan ada crunchy di luarnya. Nah, sudah selesai, yaitu chicken nugget tanpa tepung ya. Enak banget, segera dicoba. Dan buat kalian yang sudah tidak sabar lagi, apa sih piranti yang saya gunakan pada kesempatan kali ini? Langsung aja cek IG-nya di Instagram @tokovicenza dan @vicenzaofficial. Untuk TikTok-nya yaitu @vicenzaofficial, websitenya di www.tokovicenza.com. Dan kalau mau lihat langsung ini lebih seru lagi, langsung aja datang ke showroom dari Vicenza di Sunter, Jakarta Utara. Atau di toko-toko kesayangan Anda di kota Anda. Wow, seru banget ya. Tapi jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Saya pamit dulu, nanti kita jumpa kembali lagi di Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Sampai jumpa, dadah! Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com dan juga di TikTok @vicenzaofficial dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Vilovers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe. Kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.